Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang dapat kami nikmati dan rasakan hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan dengar renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amanginang dan saudara-saudara sekalian, kembali lagi dalam renungan kita pada Kamis 6 Februari 2025 yang terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 21. Bila puji firman Tuhan kepada kita. Hamu aka anaha jaga hamu madirimuna maralohon di batas sileban. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Amanginang dan saudara-saudari sekalian, ketika kita mendengar kata waspadalah, berarti ada sesuatu yang harus hati kita perhatikan. Ada sesuatu yang mungkin harus kita perhatikan lebih dalam dan harus kita hindari. Waspadalah terhadap segala berhala. Bahwa ada hal yang harus kita perhatikan bahwa tentang hal-hal berhala. Ketika itu Amanginang dan saudara-saudara sekalian, Yohanes hidup di masanya, tetapi orang-orang di sekitarnya masih banyak yang melakukan penyembahan berhala. Masih banyak orang-orang yang meragukan akan penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga bagi Yohanes perlulah untuk menekankan arti dan makna kebaikan dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diberikan Yesus Kristus kepada umat manusia pada saat itu. Sehingga anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bagaimana Yohanes ingin mengingatkan orang-orang pada saat itu dan kita pada saat ini untuk selalu berwaspadalah terhadap segala hal berhala. Ketika ditanyakan kata berhala, mungkin dalam pemikiran kita, dalam benak pikiran kita bahwa hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sesuatu hal yang kita lakukan yang mungkin itu menyakiti hati Tuhan. Ketika kita dipertanyakan, Amanginang dan saudara-saudara sekalian, tidak ada satu orang pun dalam kehidupan ini yang hidupnya baik-baik saja, yang hidupnya bahagia selalu. Tentu ada satu dua hal yang meragukan ataupun yang mengganjal dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa mengganggu kesehatan kita, bisa mengganggu aktivitas kita, yang membuat hati kita mungkin jengkel, kesal, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini kita ditanyakan, bagaimana kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana reaksi yang kita berikan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah sama seperti sebagian orang pada masa Yohanes? Mereka melakukan penyembahan berhala, atau sebagian dari mereka tetap mengikut pada Yesus Kristus? Artinya, Amanginang dan saudara-saudari sekalian, kita diingatkan kembali untuk selalu berjaga-jaga. Waspadalah katanya. Waspadalah. Artinya ada hal dari kata hindari dan harus kita perhatikan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia sering menyalahkan peristiwa yang terjadi, situasi yang terjadi, sehingga iman dan kepercayaannya mulai ragu atas segala situasi yang terjadi. Sehingga itu menjadi alibi atau sebagai dasar alasan untuk manusia meragukan akan penyertaan Tuhan. Tetapi melupakan atas apa berkat-berkat yang sudah kita terima. Setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin sebagian daripada kita masih banyak mungkin yang meragukan akan penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga Amanginang dan saudara-saudara sekalian, begitu banyak pergumulan, situasi kita yang menyesatkan kita ataupun membuat kita sebagian ragu, dan kita diingatkan untuk yakin dan percayalah hanya Yesus Kristus yang menjadi sumber penyelamatan dan sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan berhala yang menyakiti hati Tuhan, yang meragukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes sudah mengingatkan kepada kita tentang berwaspadalah akan segala hal berhala yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita ragu, mungkin ketika kita dalam keadaan terpuruk, atau dalam peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati dan perasaan kita, tentu hal-hal yang sering terjadi adalah putus asa dan kegelisahan dan kebingungan yang terjadi. Tetapi Amanginang dan saudara-saudari sekalian, mulai hari ini kembali kita diingatkan bahwa janganlah kita ragu, tetaplah kita berwaspada,
atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya setiap janji Tuhan, setiap rancangan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mungkin bagi kita adalah suatu hal yang menyedihkan, adalah suatu hal yang menyakitkan. Tetapi ketika iman kita percaya, ketika kita melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita dengan mengikut Yesus Kristus, itu semuanya tidak akan sia-sia. Semuanya akan menjadi baik ketika pada waktunya. Supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang berhala dalam kehidupan kita, supaya segala sesuatu yang terjadi hanya kita serahkan ke dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat zaman dahulu kita masih menemukan, atau saat ini juga kita masih menemukan tempat-tempat yang mungkin adalah tempat-tempat berhala, yang mungkin tempat-tempat pengaduan yang cepat bagi kehidupan kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik. Jangan kita mau tergoda oleh iming-iming, oleh tantangan-tantangan ataupun bagian-bagian yang membuat kita bahagia hanya sejenak, tetapi menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, tetaplah berwaspada dalam segala situasi kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh dalam penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.